Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Febriani, salah satu pengajar di TK Kemala Bayangkari 47 Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Satuan pendidikan perlu menghadirkan beragam pengalaman belajar yang bermakna sebagai upaya untuk membentuk kompetensi murid secara utuh. Pengalaman belajar ini diperoleh melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Dalam mewujudkan bangsa yang cerdas dan maju, pendidikan bermutu untuk semua adalah komitmen yang harus selalu dipegang teguh. Komitmen ini tidak cukup hanya diperoleh melalui pengalaman belajar intrakurikuler dan ekstrakurikuler saja, tetapi juga perlu dikuatkan melalui kegiatan kokurikuler yang dirancang secara sistematis, bermakna, dan konstekstual. Melalui video ini, saya ingin berbagi pengalaman tentang bagaimana cara kami menanamkan karakter peduli lingkungan melalui kegiatan kokurikuler yang berjudul Laskar Biopori, Langkah Sadar Karakter Bersih, Indah, Olah Sampah, Peduli, Organik, Ramah Lingkungan, dan Inspiratif di TK Kemala Bayangkari 47. Kondisi lingkungan di TK Kemala Bayangkari 47 dikelilingi banyaknya tanaman pohon yang membuat sekolah menghasilkan banyak sampah daun berjatuhan setiap hari. Sampah daun tersebut belum dimanfaatkan secara optimal dan menyebabkan lingkungan terlihat kurang rapi, serta membuat murid tidak nyaman saat bermain di luar kelas karena sampah daun yang berserakan menjadi tempat berkumpulnya nyamuk dan daun yang basah bila terinjak membuat jalanan menjadi licin dan membahayakan. Ada beberapa murid yang masih lemah dalam karakter kepedulian terhadap lingkungan dengan dimensi keimanan dan ketakwaan, penalaran kritis, kolaborasi, dan kesehatan yang perlu dikuatkan. Setelah berdiskusi dengan rekan sejawat yang lainnya, ternyata mereka mengalami situasi yang sama, yaitu lemahnya karakter kepedulian terhadap lingkungan pada murid-murid di kelasnya. Hal tersebut dapat diamati ketika murid belum nampak memiliki nilai-nilai karakter peduli lingkungan, di antaranya adalah belum konsisten membuang sampah yang berserakan di lingkungan sekolah, masih menunggu perintah untuk membuang sampah, belum konsisten untuk terlibat aktif bekerja sama membersihkan sampah tanpa perintah, serta belum munculnya kesadaran akan pentingnya kebersihan bagi kesehatan. Berdasarkan berbagai hal yang terjadi, saya baru menyadari bahwa pembelajaran yang saya rancang dan laksanakan selama ini ternyata masih memberikan pembelajaran pada permukaannya saja, yang berfokus pada apa, bukan mengapa dan bagaimana, sehingga hanya menumbuhkan motivasi eksternal belum mencapai motivasi internal. Pembentukan karakter peduli lingkungan pada anak usia dini tidak dapat dilakukan hanya melalui pemberian informasi atau instruksi semata. Murid perlu dilibatkan dalam proses belajar yang utuh agar nilai tersebut dapat dipahami, dirasakan, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang sejalan dengan konsep pembelajaran mendalam. Melihat kondisi tersebut membuat saya mencoba membuat kegiatan kokurikuler dalam bentuk kegiatan kokurikuler dengan cara lainnya dan menjadikannya sebagai sumber belajar bagi murid dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada. Maka dalam praktik baik saya kali ini akan memaparkan Laskar Biopori, Langkah Sadar Karakter Bersih, Indah, Olah Sampah, Peduli, Organik, Ramah Lingkungan, Inspiratif yang telah saya lakukan di TK Kemala Bayangkari 47 Kota Sukabumi. Langkah awal yang saya lakukan pada kegiatan ini yaitu dengan mencari referensi melalui platform digital maupun berdiskusi dengan kepala sekolah, rekan sejawat dalam membuat kegiatan kokurikuler yang dapat menguatkan dimensi profil lulusan. Selain itu, saya berdiskusi bersama kepala sekolah dan guru-guru untuk menentukan tim kerja kokurikuler dan pada tahap ini saya terpilih menjadi koordinator kegiatan kokurikuler. Selanjutnya, saya membuat analisis lanjutan dengan menganalisis kebutuhan murid, sumber daya yang dimiliki oleh satuan pendidikan, pemanfaatan sumber daya tersebut pada kegiatan kokurikuler yang akan kami angkat, serta menganalisis fasilitasi kebutuhan murid. Terakhir, saya membuat perencanaan berdasarkan hasil analisis dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang berbasis kegiatan proyek.
Pada hari pertama, yaitu kegiatan temukan yang mengajak murid untuk memahami situasi dan kondisi sekolah yang terdapat banyak sampah daun. Murid diajak untuk mengamati lingkungan sekitar sekolah dengan berkeliling. Pada hari kedua, guru mengajak murid untuk berdiskusi mengenai sampah yang ada di lingkungan sekolah, menonton video pengenalan sampah, pengenalan pengolahan sampah, dan pengenalan biopori. Assalamualaikum teman-teman. Namaku Pian. Kalau sampah anorganik. Anorganik apa sayang? Plastik. Supaya tadi gampang diambilnya karena nanti sampah-sampah yang membusuk bisa dibuat jadi apa, yuk? Dibuat jadi kompos. Hari ketiga yaitu kegiatan bayangkan, murid bersama guru berdiskusi menentukan kegiatan proyek bermakna yang dapat menjadi solusi atas permasalahan banyaknya sampah daun yang ada di lingkungan sekolah dengan memilih kegiatan membuat biopori. Anak-anak tahu tidak apa sih langkah-langkahnya tadi membuat biopori? Pipa. Menggunakan pipa. Anak-anak siap untuk membuat biopori? Siap. Kalau begitu besok kita akan membuat biopori. Pada hari selanjutnya, tahap kegiatan lakukan, yaitu melaksanakan kegiatan membuat biopori. Murid secara berkelompok bersama guru membuat biopori di lingkungan sekolah, yaitu halaman depan dan taman bermain. Sekolah membuat 20 lubang biopori kecil dengan menggunakan pipa PVC dan 2 lubang biopori besar menggunakan buis beton. Pada kegiatan ini, murid memasukkan pipa biopori ke dalam lubang yang telah disiapkan di beberapa titik dan menutup bagian-bagian sampingnya dengan tanah. 1 lubang biopori untuk 1 kelompok dengan 5 anak yang nantinya akan mengisi biopori tersebut dengan sampah daun dan sampah organik lainnya. Aduh, yang gede. Di hari kelima, yaitu tahap bagikan, murid menceritakan proses membuat biopori yang telah dilakukan, serta murid dan guru melakukan refleksi bersama tentang kepedulian terhadap lingkungan melalui biopori yang telah dibuat. Membuat biopori. Senang. Dari rangkaian kegiatan yang telah dilakukan, murid mulai menunjukkan perubahan perilaku yang menunjukkan kepekaan terhadap lingkungan dengan mau membuang sampah daun yang ada di lingkungan sekolah tanpa perintah pada biopori yang telah dibuat, yang dimana sebelumnya belum muncul motivasi internal dan hanya mau melakukan sesuatu atas perintah saja. Perubahan secara tidak langsung juga ditunjukkan melalui adanya peningkatan penguatan dalam dimensi profil lulusan yang dipilih. Semua kegiatan ini terlihat nyata bahwa pendekatan dengan pembelajaran yang mendalam dapat membawa perubahan yang berdampak baik. Sekali ada biopori di sekolah, aku bisa jadi pahlawan lingkungan dengan buang sampah ke biopori. Alhamdulillah, dampak dari kurikuler di TK Kemala Bayangkari 47, sampah terkendali, buangan sampah tidak menumpuk di tempat sampah karena sudah secara langsung membuang sampah di tempatnya, yaitu di biopori. Program biopori ini sangat terasa manfaatnya untuk TK Kemala Bayangkari 47, terutama untuk anak-anak. Alhamdulillah sudah peduli terhadap lingkungan, dan juga untuk kedepannya semoga dapat lebih membawa manfaat dan keberkahan untuk semuanya. Sebagai orang tua murid, saya merasa sangat senang dengan adanya kegiatan pembuatan biopori di sekolah. Harapannya, dari langkah kecil ini akan tumbuh generasi yang sadar dan bertanggung jawab terhadap lingkungan di masa depan.